Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Dalam kajian hadis secara tematik, syariat manasik haji itu kadang diposisikan yang kelima, tapi kadang diposisikan yang keempat. Kedua hadisnya sahih. Untuk bisa memadukan dua hadis yang tampaknya kontradiksi ini, tentu dibawa pada pemahaman secara kontekstual. Jadi pertanyaannya sama. Kepada sahabat A, manasik haji itu diposisikan yang kelima, tapi kepada sahabat B diposisikan manasik haji itu yang keempat. Yang kelimanya malah puasa. Kenapa demikian? Bisa saja yang bertanya ini urusan haji gampang, duitnya akeh, gak iso lempar jumroh bayar, gak bisa tawaf numpak dan sebagainya. Bawa asisten 4 bisa, sebagai bodyguardnya bisa, sehingga setiap tawaf bisa cium hajar aswad misalnya. Tapi urusan puasa, Masya Allah, susahnya luar biasa. Sampai-sampai Ustaz, sak janjane saya poso 2 wulan 3 wulan gak apa-apa, pokoknya oleh ngerokok. Nah, ada yang gitu itu. Padahal ketika haji ya gak ngerokokan ya gak apa-apa. Ramadan gak rokokan ya gak apa-apa. Itu namanya difahami tergantung kondisi yang bertanya. Dan banyak hadis yang bisa difahami seperti ini. Kadang Rasul ditanya rukun Islam itu ada berapa? Jawabnya hanya satu pun bervariasi. Kadang jawabannya satu, apa ya Rasul? Birrul walidain. Kadang ditanya rukun Islam ada berapa? 1, apa ya Rasul? As-sholatu ala waqtiha. Itulah bijaknya Pak Yai kita ini membuat heboh masyarakat karena rukun Islam itu tidak ada 5 tetapi hanya 3. Ini kalau nggak ngerti asbabul wurudnya bahaya, bisa-bisa dianggap kafir orangnya gitu. Yang menyatakan gini nggak sembarang orang, Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan lagi, bahwa rukun Islam itu bukan ada 5 tetapi ada 3. Kok bisa begitu? Beliau itu mengumpulkan orang-orang gelandangan. Nah, dakwah kepada orang gelandangan itu jangan dikasih rukun Islam ada 5 gitu. Cukup hanya 3. Napa niku Pak Yai? 1, ucapake kalimat 2 syahadat. Napa niku? Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mboten ngangge bondo Pak ya gak belas. Ngomong dengan keyakinan. Kaping pindho napa Pak Yai? Kaping pindho iku salat. Rangkaian wirid donga mulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Ngangge bondo Pak Yai? Enggak. Cukup pakaian yang nutup aurat. Setiap hari kalian juga sudah menutup aurat. Cuma yang bersih. Kaping 3 napa Pak Yai? Siang poso. Napa poso niku? Mboten mangan, mboten ngombe. Mboten berbuat yang bisa membatalkan poso mulai subuh sampai maghrib. Oh, kula pun biasa nih ngoten poso Pak Yai. Malah kula mboten mulai subuh, mulai bengi sampai bengi malih. Nah, ternyata bijak. Orang gelandangan jangan dikasih syariat untuk zakat. Mereka yang penting dizakati. Apalagi syariat haji. Kapan duit-duit iso haji? Itu bijaksananya dakwah secara kontekstual sesuai dengan kondisi. Maka kalau saya ditakdirkan jadi nabi, Bapak Ibu tanya rukun Islam ada berapa? Ya saya jawab 1. Apa Pak Nabi Zainuddin? Ojo kredit. Oh, apa sih nggak dikredit? Nikah yo kredit, kuliah kredit, rumah kredit, motor kredit. Nah, itu bijaknya seorang yang memberi bimbingan sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Maka jangan dikit-dikit menuduh kontradiksi. Enggak. Sampai muncul pertanyaan, terus lafaz yang benar dari Rasul yang mana? Ini dianggap orang belum mengerti ilmu hadis, tapi mencacat hadis. Banyak sekarang itu para pemerhati hadis tapi bukan ahli hadis. Bahaya. Manasik haji dianggap berat, betul, bukan dianggap lagi. Sehingga Allah itu sampai memberi sinyal manis tata'a ilaihi sabila. Bangsa ini kosong ibu-ibu, nggak cukup ibu-ibu. Sini nggak apa-apa gitu. Biar kena shopping, ya itu. Mumpung ada YouTube, ya. Gitu, nggak apa-apa. Darurat. Nanti kita besarkan masjid ini 5 kali lagi ya Pak ya gitu ya. Kemana memanjangnya? Ke sana. Asal nggak ganggu jalan, ya gitu. Itu ceritanya. Namun harus disadari walaupun berat tapi masih kategori fitrah. Nah, ini artinya siapa saja yang mampu menjalani, entah itu laki, entah miskin, entah sakit, entah apa, bisa. Itu ciri khas ajaran Islam. Walaupun tanpanya berat, tetapi fitrah. Itu sesuatu yang berat itu tambah, jangan dibeban berat lagi. Biar kita tahu kayak apa sederhananya manasik haji Nabi. Masya Allah, berapa lama hijrah? Sudah 8 tahun hijrah ke kota Madinah. Belum
bisa menjalani manasik haji, padahal ayatnya sudah turun, perintahnya sudah turun. Tahun ke-8 uji coba gagal karena dihadang oleh orang kafir di Hudaybiyah. Muncul yang namanya Sulhu Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ini kira-kira 22 kilometer ke arah Jeddah. Jadi turis-turis itu yang dari Jeddah, kalau tidak paspornya Muslim itu nggak boleh masuk Mekah, dibelokkan ke arah luar tanah haram. Dari Jeddah itu ke arah tanah haram, halal. Hanya Muslim yang boleh masuk, non-Muslim boleh kalau betul-betul dalam kondisi darurat. Dokter-dokter yang non-Muslim karena sangat dibutuhkan masuk ke tanah haram. Teknisi, insinyur, Masya Allah, di bawah Masjid Nabawi itu ada 4 arah bawah. Yang paling atas itu untuk yang namanya parkiran, paling bawah itu nanti teknisi, Pak. Masya Allah. Tuh nggak pernah ada sebelum sholat, sebelum ada azan tes nggak ada gitu. Nggak ada, Pak. Pernah dengar sampean? Disebul dulu, coba. Nggak ada, ya. Luar biasa, indikatornya itu luar biasa. Itu ada sedikit error saja sudah keluar indikatornya. Tuh justru bukan Muslim yang ahlinya, terpaksa mendatangkan tim ahli. Itu ceritanya. Baru tahun berikutnya kita diizinkan untuk pergi haji. Perjalanan sudah 15 hari. Itu namanya muhsor. Terhalang menyelesaikan ibadah haji. Niatnya sudah dari rumah masing-masing. Ihlalnya karena dari Madinah di Dzul Hulaifah atau Bi'ir Ali. Itu bisa dibayangkan, maka jamaah yang saya pandu, saya sarankan untuk ihlalnya itu bersyarat. Syaratnya tahallul saya pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa, bergantung di mana Allah menghentikan saya. Kadang-kadang apa? Sampai entah Mekah nggak bilang, tidak sadarkan diri, tidak bisa melanjutkan. Tapi Indonesia diakal-akal, disafari wukufkan. Jadi jamaah yang nggak sadar itu dinaikkan ambulan, diwukufkan di atas ambulan itu, padahal tidak sadar. Alasannya yang penting wukuf sana. Sebenarnya ya tidak benar, wong wukuf itu bukan hanya sekedar berdiam kok. Harus ada unsur zikirnya dan lain sebagainya. Ada kasus bukan serombongan saya bawa 3 rombongan lebih. Nah, ini di rombongan yang ke-7. Tiap hari saya amati, kok enggak tahallul, kain ikhram terus. Saya kira dia haji ifrad, enggak boleh membatalkan ikhram sampai tuntas manasik haji.
Saya tidak boleh menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Tanya, sampean kok nggak tahalul gitu? Sudah Ustaz, lah itu kok pakai ihram terus? Mohon maaf Ustaz, saya ini punya target umroh 50 kali. Oh gitu, Masya Allah. Iya, jadi saya nggak boleh nyalakan. Karena pernah terjadi kasus, betul. Terjadi kasus itu sudah berapa kali saya ingatkan, di sana nanti ada buah rutop, kurma yang masih kemampu gitu. Murah, kalau di Medina paling 5 real, tapi kalau di Mekah 8 real. Rutop itu jenisnya macam-macam. Nah karena enak, beli hampir 1,5 kilo dihabiskan, Pak. Barang enak, kau boleh makan akeh, sehingga dia tiap hari ikhraman aja gitu. Saya tanya, tuh sampean ikut ifrat atau tamattu? Tamattu Ustaz. Lah kok pakai ihram terus? Di 2 hari ini tidak bisa pakai celana Ustaz gitu. Kenapa? Kakean rutop. Aduh, kandani kok. Apalagi nggak bawa istri, ojo gitu. Itu ceritanya. Jadi nggak boleh saya nerima orang lain dengan kacamata sendiri. Tanya ada apa. Terpaksa walaupun dia bukan rombongan saya nasihati. Kalau bisa Anda umroh berkali-kali silakan. Tapi nanti setelah haji ngamuk. Nggak cukup Ustaz. Waktunya itu nggak cukup. Mau 1 hari kemampuan saya hanya 2 kali, kadang 3 kali. Duit tuh 50 bagi nggak cukup. Gitu. Saya tanya lagi, kenapa sih sampai punya target 50 kali? Tiba itu jalan umroh, ya Allah. Ngaku 1 umroh itu 5 juta, Pak. Tapi saya kelak 250 juta, Pak. Walah, ya Allah. Padahal waktu itu biaya hajinya hanya 7 juta. 86, 87 itu dulu. Baru 7 juta. Berarti akeh deh, ya Allah. Baru 18 kali katanya ngeblak sampai wukuf di Arafah itu tidak sadarkan diri. Habis hajian datang ke saya, Ustaz, saya anggap hajian saya batal. Loh, kan sudah diwukuf safari kan? Iya, tapi aku gak sadar gitu. Ya terserah itu Anda sendiri yang menghukumi itu. Saya doa biar bisa haji lagi. Oh bagus gitu. Kira-kira 4 tahun atau 5 tahun pas saya mandu lagi ketemu lagi. Nanti umroh berapa kali? Sekali aja Ustaz. Gak totolan mana sampean. Ya Allah. Ini bukan fiktif loh, cerita nyata. Jadi ceritanya begitu ada pergi haji itu, tonggo-tonggo itu minta dihajikan, Pak. Wani bayar 5 juta, Pak. Ya Allah. Mulai nggak dipanggil apa, gak noleh temenan gitu. Nah, itu ceritanya. Saya suruh tolong ihlalnya pakai syarat suatu saat terjadi di luarnya, entah kena COVID, entah apa, perang, gagal untuk menjelaskan, sudah ada syarat, nggak ada masalah. Dulu waktu zaman sahabat aja gitu, apalagi ketika di bawah pimpinan Hajjaj yang terkenal itu. Mau nggak wedi sampean nanti kalau pergi? Enggak. Kenapa? Saya bersyarat. Iya. Jadi tidak ada masalah. Karena ibadah haji
itu dianggap awalnya beda dengan ibadah umroh, ihlangnya ya untuk haji, Pak. Tidaklah kami keluar bersama Rasul kecuali ihlangnya untuk haji. Labbaika hajjan. Tidak ada yang umroh. Rasul itu sebelum haji sudah umroh 3 kali, Pak. Sehingga dengan hajinya nanti menjadi umroh 4 kali. Ini sekaligus menjawab pertanyaan, boleh tidak mengamalkan yang sunnah sebelum menyelesaikan kewajiban? Boleh. Di televisi itu ditanya, Ustazah, saya masih punya utang puasa Ramadan 4 hari, boleh tidak puasanya awal dulu? Gak boleh, kewajibannya turun dilakukan. Kok yang sunnah? Ini pemikiran. Aisyah saja mengkodoknya di bulan Sya'ban tahun yang akan datang. Memang Aisyah tidak pernah puasa sunnah. Tidak, itu pemikiran. Kalau berpemikiran berhadapan dengan tuntunan, yang diikuti tuntunan atau pemikiran? Tuntunan. Ini bukti Rasul sudah umroh tuh sebelum beliau pergi haji. Kalau enggak boleh, kasihan biro travel. Iya, yang punya umroh kasih tuh aku apa durung ngaji. Sing wis ngaji kasih tuh apa aku wis haji wajib. Iya. Ndak boleh. Bahagialah pengelola umroh gitu. Iya. Nah, pada waktu itu kan penduduk Mekah masih kafir, Pak. Sehingga sesuai dengan perjanjian kita boleh masuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Niat kita untuk haji. Tapi bagaimana misalnya kondisi Abu Sufyan yang dulu, ini belum meluk Islam loh Abu Sufyan. Dulu yang memaki-maki Rasul, meludahi Rasul, bahkan makar kepada Rasul. Sekarang Rasul datang dengan membawa kira-kira 80.000 sahabat. Ketir-ketir enggak, Pak? Iya. Sampai yang didatangi pendemo 7 juta kumpul di Monas. Ketir-ketir enggak sampean? Lari, Pak. Ke samping airport. Beono apa-apa? Weng. Ya apa? Kewetir dewe, Pak. Tapi Rasul tidak seperti yang dia sangka. Tidak ada dendam. Dididik oleh Allah. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Hanya dengan rahmatnya Allah hatimu jadi lunak, wahai Muhammad. Kapan ya kita mewarisi kayak begini, apalagi bagi mubalik pribadi saya. Waduh, fitnahnya banyak. Yang difitnah Wahabi lah, yang difitnah Darul Hadis lah, yang difitnah NU lah, gitu. Macam-macam. Apa salahnya sih aku jadi NU? Salah enggak? Enggak. Wah, pengalaman jadi NU itu menyenangkan banget. Loh, iya. Berkatnya loro. Namanya kiai, ki loro ai kawanan. Karena istrinya 2. Nah kalau dikasih 1, istri yang kedua makan apa gitu. Iki kok berkati piro? Siji Muhammadiyah gitu. Masya Allah. Ada yang memfitnah saya Darul Hadis, macam-macam. Ya karena saya memang membina pondok Darul Hadis. Bahkan yang lebih parah,
kiai teroris, Pak. Karena saya membina di Ngeruki sana, Pak. Ya ndak apa-apa, penilaian orang. Bu ya takok ya apa? Sampai ini memang ikut tahlilan tak? Sopo ikut tahlilan? Buktinya beritanya viral gitu. Aku diundang gitu loh. Waktu tahlilan diundang untuk ngisi tausiah waktu tahlilan gitu loh. Jadi bukan ikut tahlilan, enggak. Pak Mutin bilang Al-Fatihah ila ini, saya niati untuk saya sendiri, ngapain untuk mayit? Apa salahnya ikut baca Al-Fatihah? Misalnya begitu, ketika disuruh mimpin doa, karena mayitnya layak didoakan, kenapa tidak kita doakan gitu? Jadi saya diundang memberi tausiah setelah tahlilan gitu loh. Mosok ngenteni sik tahlilan mari kayak teko. Buyar lah jangan. Jadi itu ceritanya, jangan menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Nah, begitu Rasul tidak ada dendam, ceramahnya singkat padat. Wahai umat, kalian yang mau masuk rumah Allah, Baitul Atiq, dijamin aman. Itu jaminan Al-Quran. Faman dakhalahu kana amina. Dan kalian yang mau masuk rumahnya Abu Sufyan, dijamin aman. Coba, mana dendamnya Rasul? Justru dengan cara seperti itulah Abu Sufyan akhirnya memeluk ajaran Islam. Diikuti seluruh penduduk Mekah berbondong-bondong memeluk ajaran Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Begitu mereka memeluk Islam, mereka pun ingin ikut hajian bersama Rasul. Sehingga mikotnya dari mana? Nanti turun Al-Quran. Mikotnya dari tempat domisili masing-masing. Kalau kita sudah datang ke Makkah, hadirul Masjidil Haram, entah diletakkan di hotel, di mana, nanti mikot hajinya cukup dari hotel masing-masing. Ini yang sering keliru. Kenapa? Di lapangan kita ini digurak. Karena apa? Bisnya sedang nunggu. Bisnya ini nggak boleh lama-lama parkir. Kalau lama parkir kena tilang gitu loh. Diobrak-obrak mau berangkat, dan kita tidak diberangkatkan ke namanya Mina, tapi langsung ke Arafah. Nah, di saat seperti ini banyak yang tidak ihlal. Sampai di Arafah ditanya baru sadar, sampai tadi sudah ihlal, belum. Itu menurut fatwa di sana harus kembali ke hotelnya lagi, Pak. Apa iso? Bisa kembali ke hotel, gak iso balik nang Arafah. Nah, sudah, mohon ampun karena kepada Allah ihlal. Untuk apa? Haji itu perlunya setiap aktivitas jamaah di refreshing terlebih dahulu. Besok acara kita begini, maka yang sering dilupakan adalah ini. Jangan lupa ini, diingatkan begitu. Itu ceritanya sama dengan begitu, sampai di Mina, sampai di Bi'ir Ali, di Hulaifah, ndak ihlal, padahal sholat, ikut sholat. Gitu. Turun ikut sholat, saya ingatkan ya, turun dari bis, diingat-ingat bis nomornya berapa, posisi parkirnya dia, karena bisnya sama semua. Sering salah naik bis gitu. Itu selalu saya ingatkan, saya kasih tanda bendera, Pak. Ojo lali naik bis.
nilai bis nanti lain maktab, wah bingung nang ndi sampean. Gak kumpul ambek teman, kumpul ambek wong liya gitu. Bingung. Nah, sudah tawaf sekali dua kali ditanya, ihram sampean untuk apa? Jawabannya, enake kanggo apa? Oh, kasep. Lah sampean di Birali itu untuk apa gitu? Untuk umroh atau untuk haji? Itu ceritanya, Masya Allah, banyak kekeliruan. Karena apa? Waktu manasik itu tidak mendidik yang memberi manasik itu. Wis gak usah neko-neko mel aku selamat ngono. Lho iya kalau sampai sehat terus, lan lara ya apa? Ada lagi, wis ibu ya anak-anak bilang bapak ya anak sampean wakili ya aku melok sampean gak iso. Kadang pecah, namanya suami istri harus mandiri. Suatu saat terjadi emergensi bisa menyelesaikan apa? Sendiri. Opo sampean gak melok? Cek urunane kakek ngono hari ini. Itu ceritanya banyak terjadi. Maka target manasik itu harus mandiri. Suatu saat terjadi emergensi, entah lepas dari jamaah, dari kiainya, bisa menyelesaikan sendiri. Nah, terjadi itu di jamaah saya itu ada undang-undang jenderal gitu. Dipegang istrinya itu marah-marah, aku cok pentuntun aku jenderal. Lu iya. Akhirnya selesai semua 7, kumpul dulu. Laporan ketua regu lengkap apa enggak sebelum kita sa'i. Begitu cara saya, Pak. Ada laporan regu berapa? Regu 2, ada apa? Tinggal 1 jamaah saya. Jenderal. Jenderal. Duh iya. Itu kata istrinya ngomong gitu itu. Sudah saya tuntun tidak mau Ustaz. Katanya aku gak usah tuntun ini aku jenderal. Semua ketua regu siap cari di mana sang jenderal ini. Tiba tengok-tengok. Ditakoi, sampean sudah berapa kali tawafnya? Cik telu pegel aku. Yang 2 mandu, yang 1 lapor, sudah ketemu Ustaz. Lagi tengok-tengok Ustaz. Ditakoki oleh telu Ustaz. Ya kalau gitu kita tunggu sebentar. Nah, sebelum sa'i, saya ingatkan mohon maaf, di sini tidak ada jenderal. Ya Allah. Waduh, banyak kenang-kenangan itu ceritanya. Boleh istirahat, boleh minum, boleh. Maka selalu saya bawa seperti anak TK itu loh, bawa kalung dikasih air, tapi jangan beli dari Indonesia. Kalian melebu tuh kono-kono oleh sing kuning itu. Kalau beli di sana boleh, kalau beli di Indonesia kalau kau melebu. Itu namanya teori ekonomi Saudi. Nah, nanti pulang dipenuhi sama diisikan ke jerigen, titik-titik ngono. Perlunya apa? Capek minum, kepanasan guyur. Itu waktu tawaf. Waktu sa'i juga bisa. Pengalaman seperti itu. Alhamdulillah. Akhirnya memeluk Islam, enak Rasul. Nah, di Ka'bah itu masih ada 360 patung. Gimana? Ada 2 versi. Terserah panjenengan ya Rasul. Ada. Maka mohon maaf, dengan tongkat kemandunya itu Rasul menyampaikan firman Allah. Telah datang kebenaran, telah hancur kebatilan. Hancur kabeh. Itu yang akhirnya jadi mujarobat. Kakaknya mujarobat,
Samsul Ma'arif. Ya, alhamdulillah sudah khatam saya belajar. Maka kalau saya ditawur 100 orang, silakan maju. Tangan kanan mengantarkan ke liang lahat, tangan kiri mengantarkan ke IGD. Silakan maju temenan, Melayu aku. Ya Allah, Masya Allah, dari petunjuk menjadi seperti itu. Ya Allah. Ada versi yang lain, serahkan kepada kami, mereka sendiri yang menghabisi. Ini yang namanya model pemberdayaan. Nggak usah susah-susah kita, biarkan mereka diperdayakan. Patung yang mereka sembah harus mereka hancurkan sendiri. Ini persis kayak cara Musa terhadap umat yang kafir itu. Anda nyembah sapi, iya, bunuh sapi itu. Gelem nggak bunuh Tuhan itu gitu. Itu namanya pendidikan akar masalah. Kalau sudah mau menghancurkan patungnya, tidak akan lagi kembali ke musyrikan. Tuh mulai tawaf selesai, kemudian Umar interupsi, ya Rasul, gimana kalau kita sholat di makom Ibrahim? Bukan makam ya, makom, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Kalau nggak musim haji, sampai boleh menteleng itu. Masya Allah, telapak gawat ini kayak ngono. Dan ini dukuri, sehingga bisa meletakkan jaraknya itu hampir 4 meter. Kalau orangnya nggak tinggi, diuncal. Oh, berarti Nabi Adam dulu nggak salah. 60 dhira itu sama dengan hampir 30 meter. Dan ini ngomai kayak apa? Tambah munsret. Ya Allah, sekarang itu baru tamat TK kawin, anaknya jadi cipret. Ya Allah, itu ceritanya. Turun firman Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wafaqtu li Rabbi. Gagasan saya sesuai dengan kehendak ilahi. Sholatlah di situ 2 rakaat. Masya Allah, lah kok rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca apa? Qul huwallahu ahad. Tolong jangan hanya seremonialnya, pesan moralnya ya dimasukkan dalam jiwanya. Sebelum saya hajian, hobi saya ini korupsi. Begitu nanti di makom Ibrahim, ikrar, qul ya ayyuhal kafirun. Mulai nanti pulang hajian, saya tidak lagi berperilaku kayak perilakunya orang kafir. Nggak akan korupsi lagi. Bahkan yang dulu saya korupsi, saya kembalikan kepada negara. Alhamdulillah, Indonesia utangi lunas. Alhamdulillah, tidak perlu lagi pinjam IMF. Ngamuk Amerika, dolar dinaik, kurang ajar. Sebab kita ini selagi punya utang, susah. Nanti kebijakan diatur mereka. Tadi ono pajak, ono gak pajak, kan gak iso bayar aku. Aduh. Cabut subsidi itu, gak kamu cabut, gak iso nyaur aku. Repot. Minim orang punya utang itu gak iso turu. Angel turu. Itu ceritanya. Dan yang nggak gelem utang, mereka nggak bisa intervensi.
intervensi. Wah nih berbahaya, nolak gitu. Itu ceritanya. Jauwe kalbaka yatbaka. Itu teori jahiliyah. Kayak Datuk Maringgi gitu loh. Goleki janda sing ayu-ayu ditawari sama enggak utang ta? Mboten, utang apa? Oh gitu. Nggih pun utang 5 juta kok titik. Aja 5 juta, 5 miliar po. Oh. Dongaku muga-muga gak iso nyaur gitu. Nek gak iso nyaur, kon tak cekel. Itu teori jahiliyah. Pakai utang sing akeh kon gak iso nyaur, gak iso. Nah, diambil nanti ya gadis-gadisnya itu kayak air potnya, minyaknya, batu baranya. Kudu meneng sampai iso tak tuku pulomu. Itu cara-cara jahiliyah. Alhamdulillah saya ditawari utang belum saya terima gitu. Iya, nanti kalau butuh temenan kait sak terima gitu. Alhamdulillah itu ceritanya. Bunganya kecil Ustaz, masih ya cilik gitu. Wong aku durung butuh gitu. Wih, man ini fasilitas. Iya, tapi aku kan durung butuh gitu. Nanti kalau butuh aku utang gitu. Alhamdulillah akhirnya tawaf. Habis tawaf terkejut kita. Rasul dawuh, fasul haji ilal umrah. Liman kana sakal hadiah, yang membawa kurban hadiu awalnya lebaikah hajan dirubah menjadi umrah sehingga tahallul selesai. Bagi yang tidak membawa hadiu, masukkan umrah ke dalam hajimu sesuai dengan pesan Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sahabat tanya, ya Rasul, apakah untuk kita saja tahun ini atau untuk selamanya? Balil abad. Paket ini untuk selamanya. Maka sampai sekarang yang namanya paket itu berlaku. Mau umrah dulu kemudian haji, boleh apa tidak? Boleh, namanya haji tamattu. Atau dibalik, haji dulu kemudian umrah, boleh apa tidak? Boleh, namanya haji ifrad. Ihram untuk haji sekaligus untuk umrah, boleh apa tidak? Boleh, namanya haji qiran. Waduh, hajian bersama Rasul, belum tentu tahun depan ikut hajian lagi. Enggak membawa binatang korban. Kan sekecil apapun enggak ikut Rasul, gimana ini? Jangan dikira unek-unek kita seperti itu enggak didengar oleh Rasul. Apa kata Rasul? Kata Rasul, la in baqitu min qabli masuk tuh hadiah. Kalau besok aku bisa hajian lagi, saya tidak akan membawa binatang hadiu. Kalau tidak membawa binatang hadiu, berarti hajinya ifrad. Masya Allah. Semua tuntunan haji itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Semua bimbingan Rasul itu baik. Nggak ada yang tidak baik. Kecuali kalau Rasul sendiri bilang yang afdal begini, monggo. Tapi kalau nalar kita, bahaya. Bahayanya nanti orang mengejar yang kita anggap afdal, padahal membahayakan untuk dirinya sendiri.
Tuh ceritanya, alhamdulillah akhirnya Aisyah nangis ditemui oleh Rasul. Kenapa ente nangis? Haid ya Rasul. Datang ke Mekah itu haid. Karena haid tidak boleh tawaf, gagal ngikuti Rasul. Rasul sendiri, wah pusatnya itu naik unta, nanti menjadi tontonan. Ini namanya model pembelajaran demonstrasi. Maka Rasul tidak bisa mencium Hajar Aswad di atas kendaraannya. Tongkat komandonya itu yang diusapkan. Saya jadi heran, baru pertama kali ini bisa diskusi sama tokoh Darul Hadis yang masih aktif. Nah kalau mantan Darul Hadis, saya pembinanya. Di Pondok Al-Fatah itu kan pondoknya Darul Hadis. Kiai Ahmad Subroto, Pak Yainya itu. Sudah keluar, sudah murtad. Murtad bukan dari Islam, murtad dari Darul Hadis. Saya pertama kali membina di sana. Karena saya pada prinsipnya tidak mau bikin surat lamaran gitu loh. Iya, saya kerja di mana-mana itu. Lamar itu hanya 2 kali saya, Pak. Satu melamar istri, yang kedua jadi pegawai negeri gitu. Andai kan pegawai negeri nggak ngelamar, nggak pakai lamaran boleh, saya nggak pakai lamaran nggak. Jadi ngajar di mana di Mojokerto ini yang nggak pakai lamaran. Dulu ada STITM, Pak. Dulu nggak melamar, dilamar. Kebetulan yang melamar Pak Dik saya sendiri. Itu ceritanya. Di Probolinggo juga nggak melamar saya, Pak. Bagaimana ceritanya? Dosen-dosen bahasa Arab di training bagaimana mempelajari bahasa Arab di ghairi natiqi bil arabiyyah. Lah kok yang namanya training itu asistennya teman saya bilang saya, kok ini sing nerjemahkan ngono. Mengaku niatnya bagaimana trainingnya malah disuruh training saya. Sejak itu saya diminta ngisi di Probolinggo itu. Itu ceritanya. Ngisi di Porong juga gitu. Segitiga gini diskusi. Saya, Pak Yai Turhan sama Pak Yai apa yang almarhum sampai menjelang subuh. Didekati oleh kepala sekolah Pak Bakar. Saya minta tolong sampean bantu saya. Bantu apa? Ngajar. Di mana? SMA Muhammadiyah. Siap? Tiba jami beliau yang dikasihkan saya. Lah sampean ngajar apa? Aku gak ngajar. Gitu. Sama saya di Solo. Sampai ke Saudi nggak pernah ngelamar saya, dilamar kok. Iya, 7 tahun loh ngasih kuliah orang-orang Arab di Solo itu untuk ngambil gelar doktor itu. Nah kok tahun ke-7 ditelepon oleh mahasiswa saya yang kerja di Saudi itu, Ustaz ada peluang mengajar di Timur Tengah. Timur Tengah mana? Kalau Suriah nggak mau saya. Enggak, ini di Saudi Ustaz. Kalau Saudi mau saya. Kalau mau besok Ustaz datang ke Jakarta. Engkau bala loh. Saya kan di Surabaya, ya ke Jakarta Ustaz. Tiba sampai di sana yang namanya diuji itu 9 profesor itu yang uji. Yang diuji 350 lebih. Saya tanya yang diterima berapa? 5. Loh, rongono gak melok-melok aku. Tapi karena sudah di Jakarta ya wis melok pisan. Gak pernah cerita lah ya. Tiba dipanggil
terlambat sampean. Visa sudah siapkan, ini sudah siapkan ke Jakarta. Wes, gak ono pamitan belas kecuali Pak Rektor. Takmir masjid ben Jumat telepon, Ustadz posisi di mana gitu. Lagi di Saudi, umrah Ustadz, ngono. Yang IKH itu besok waktunya Ustadz kuliah. Aduh, mohon maaf, saya lagi di Saudi. Oh, kalau gitu nanti setelah umroh ya Ustadz. Kira-kira umroh saya 5 tahunan di sini. Hah? 5 tahunan. Jadi gitu ceritanya. Cara ngotor saya gunakan. Tunjukkan kemampuan. Orang akan melihat. Nanti akan dibutuhkan. Begitu. Oh, sok punya ijazah ngelamar rono rene. Bikin kerjaan ojo jadi pekerja ngono. Punya bisnis ndak apa-apa. Presiden pabrik beting gak apa. Bendina itu piro sing gawe beting itu ya Allah. Presiden pabrik sujen. Apalagi sekarang butune wake. Iya. Pokoknya lah presiden. Itu ceritanya, itu pola pembinaan mental gitu. Jangan jadi pekerja, jadilah orang yang punya banyak pekerja. Begitu caranya. Ya, jadi pegawai negeri itu jangan. Pegawai negeri itu artinya budak negara gitu. Ngono doktrin ini, Pak. Maka saya seumur hidup nggak mau jadi pegawai negeri saya. Begitu disekolahkan sampai dokter pada waktu itu ditawari oleh Pak Ato, sampean sudah dibiayai negara, masa nggak mau bantu negara? Maksudnya apa? Menjadi pegawai negeri. Mau, asal nggak ngelamar, butuh ngelamar gitu. Butuh ngelamar gitu. Tiba-tiba begitu diterima jadi pegawai negeri, wah enak jadi pegawai negeri itu. Wah kok gak bien-bien. Itu ceritanya. Bayangkan kerjanya hanya 2 hari. Dosen dulu bebas Pak, dulu gak ono fingerprint ngono. Ngono kadang-kadang gak teko ya Pak ya. Gajinya Masya Allah. Itu terjadi seperti itu. Setelah selesai hajian, Aisyah nangis. Kenapa nangis? Lah Rasul habis haji langsung ngajak pulang. Lah kenapa? Saya kan belum bisa umroh. Teman-teman punya 2 pahala, haji dan umroh. Lah saya baru dapat haji, belum bisa umroh. Mana kakakmu Abdurrahman? Ajak adikmu ke Tanim, dari Tanim untuk melaksanakan umroh. Sehingga yang dilakukan Aisyah haji apa? Ifrad. Semua bimbingan Rasul itu yang terbaik bagi kita. Itu ceritanya. Tidak ada bimbingan Rasul yang tidak baik. Gara-gara manasik haji selalu yang afdal, waduh repot. Waktu duha didatangi oleh orang 3. Ustadz, tolong kami diantarkan lempar jumroh saat ini, saat duha ini. Kenapa? Gitu. Kan waktu duha afdal Ustaz. Waduh ini ya apa cerita nih? Memang berapa yang ingin lempar itu? Ada 7 orang Ustaz. Ayo udah kumpul, saya antarkan. Saya kalau udah mandu Mbak, harus siap menjadi pelayan udah. Padahal PP itu 6 kilo loh Pak. Berangkat 3 kilo, pulang 3 kilo. Berarti saya nanti harus siap 2 kali gitu. Ayo sudah. Ini gara-gara waktu manasik ngomongnya tuh ndak enak. Iya enak Ustadz, tiap tahun bisa pergi. Nah kami kan nggak bisa seperti Ustadz. Dia nggak boleh ngomong gitu. Kalau bisa berdoalah mudah-mudahan tahun depan masih bisa haji lagi gitu. Gitu ya Ustaz ya. Tapi kan Ustaz mau mengantarkan siap gitu.
Saya antarkan sampai di tempat jumroh di Hadang Askar. Indonesia belum waktunya, nanti. Sudah berjalan 3 kilo loh, Pak. Ya apa, kita di sini atau pulang? Pulang aja Ustaz, masih lama ya Ustaz. Aduh. Ceritanya gini loh. Ceritanya. Tanggal 9 wukuf di Arafah sampai maghrib, kita diajak ke Musdalifah, Mas'aril Haram, untuk mabit bermalam di sana. Tengah malam, yang dalam kondisi lemas, para perempuan disuruh ke Mina di bawah pimpinan Abu Bakar, putranya Abu Bakar, Abdurrahman. Dipesan nanti sampai Mina jangan langsung lempar, istirahat dulu, salat subuh, setelah itu silahkan lempar. Jarak Musdalifah Mina tinggal kira-kira 4 kilo, perjalanan paling 1 jam lah paling lama. Kalau berangkat jam 12 sampai sana katakanlah jam 1 paling lama, istirahat dulu, nanti habis salat subuh silahkan lontar jumroh. Lah Rasul bersama yang kuat-kuat masih di Mina sampai subuh. Habis subuh, sholat subuh di sana, wukuf yang kedua. Sesuai dengan pesan Allah, fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha indal mas'aril haram. Bedanya kita dengan orang jahiliyah wukuf di Masjidil Haram sampai matahari terbit. Kita tidak, kata Rasul, sebelum terbit biar ayo kita ke Mina. Artinya apa? Orang yang lemah sudah lempar setelah subuh. Kemudian setelah selesai baru yang kuat-kuat datang. Ini kan safe. Coba kita tidak seperti orang Afrika. Lemparnya misalnya nggak usah waktu duha. Setelah sholat subuh kita lempar sesuai dengan bimbingan Rasul. Afdal apa tidak? Siapa yang mengatakan tidak afdal? Cuma karena jadwalnya tidak boleh, ya tetap tidak boleh gitu loh. Itu ceritanya. Siapa bilang yang duha waktu afdal? Itu hasil pemikiran. Memang Rasul membina ketika lempar setelah subuh tidak afdal. Tidak ada bimbingan Rasul yang tidak Allah. Kita aja memaksakan yang paling afdal. Wong Rasul itu bilang kerjaan kita hari ini, 1, bisa lempar jumroh dulu, 2, bisa kurban dulu, 3, bisa tahallul dulu, 4, bisa ifadah dulu. Kan ada 4. Tidaklah dikedepankan, diakhirkan jawaban Rasul, if'al wala haraj. Kerjakan, tidak dosa gitu. Nah kalau kita sesuai dengan bimbingan Rasul, wes jam itu tiba ya Pak. Oh enggak dieling memang gitu. Jadi ngasih. Masa Rasul memberi petunjuk yang enggak afdal? Inilah kelemahan kita. Model fikih, andaikan model hadis, walaupun ibadah haji berat, sebenarnya masuk fitrah, semua bisa menjalani. Itu kira-kira ringkasannya. Monggo yang ingin komentar, tanya jawab langsung. Monggo. Jazakumullah khairan katsira disampaikan pada Ustaz Zainuddin. Monggo, seperti biasanya kita masih ada waktu 10 menit atau 15 menit untuk interaktif. Silakan yang ingin interaktif. Langsung aja ya. Langsung nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kaitannya dengan apa? Membayar dam, Ustadz. Ya. Di Muhammadiyah insya Allah ada semacam instruksi atau anjuran bisa membayar dam di Indonesia. Itu menurut syar'inya diperbolehkan atau tidak? Terima kasih.
Terima kasih. Kalau membayar ya boleh-boleh saja, Pak. Yang jadi problem itu menyembelihnya, Pak. Bayari oleh, Pak. Sampai saat durung budal, ayo bayar sih dikoleksi. Boleh apa tidak, Pak? Boleh. Yang jadi problem itu menyembelihnya. Menyembelih dam di Indonesia untuk haji. Itu alhamdulillah Pak sudah diinstruksikan 4 tahun Muhammadiyah menggodoknya sehingga sudah keluar fatwanya, silakan malah direkomendasikan ya Pak ya. Untuk itu bagi yang yakin silakan diikuti gitu. Ini waktu ada kesempatan daring dengan pusat, saya tanya, itu fatwa sudah ditanfidkan atau belum? Kayaknya enggak bisa jawab. Padahal mestinya kan kapan ya fatwa itu ditanfidkan dulu, baru menjadi payung hukum. Saya belum menjelaskan tentang diskusi boleh dan tidaknya. Saya tanya, fatwa itu kan mestinya gini Pak, nanti daerah Tarje mengeluarkan keputusan, kemudian ditanfid oleh daerah. Kalau wilayah ditanfid oleh wilayah, kalau pusat ditanfid oleh pusat. Punya pengalaman dulu kita nasional tuh punya kesepakatan tanwi Pak. Awalnya saya tawarkan takhir, ditolak. Kenapa ditolak? Itu istilah sudah dipakai NU gitu. Bagi kita ya apa beda? Nang gitu. Akhirnya muncul istilah takhir. Sudah Pak. Hampir 13 tahun enggak ditanfid Pak. Baru ditanfid itu tahun 2013an ya Pak ya. Masya Allah. Baru jadi payung hukum. Jadi prosedurnya itu begitu. Sebab kalau belum ditanfid, apa bisa dijadikan payung hukum? Kayaknya ini keselak Pak. Iya, ada ikatan dengan MPG mungkin ya. Iya, jadi masih perlu didiskusikan. Akhirnya ditanggapi oleh kajian apa itu Madrasah Alia mana itu Jakarta, macam-macam Pak. Ya, kita terima, nanti siapa tahu dimunaskan dulu ya Pak ya. Ini kan belum munas toh Pak. Hasil lajnah gitu loh. Kemudian nanti mestinya itu dimunaskan, kalau disepakati mudah-mudahan ditanfidkan gitu. Baru nanti jadi payung hukum. Maka kalau saya ditanya, gimana Ustaz dengan fatwa itu? Anggap darurat lah gitu. Kalau darurat itu kan boleh-boleh saja. Tapi apakah itu hukum boleh itu sudah sepakat? Belum dimusyawarahkan secara nasional. Itu baru hasil lajnah tarjih pimpinan pusat. Apakah hasil lajnah itu otomatis jadi kebijakan? Belum tentu. Harus dimunaskan terlebih dahulu. Sudah disembelih di sini? Ya, saya punya firasat Pak, fatwa ini nanti menjadi makanan pokok bangsa Indonesia Pak. Wis pokoknya aku melok Muhammadiyah dalam urusan ini, ngono Pak. Gitu. Lu iya Pak. Bayangkan Pak, nek salah kan tetap dapat satu. Ya. Namanya hasil ijtihad begitu. Itu kira-kira begitu Pak. Saya sedang menyusun semacam pro dan kontra biar kita ini dapat bandingan gitu loh Pak. Sedang menyusun gara-gara dituntut biar umat itu ada bandingan. Memang sebagian tetap tidak mau, itu hak setiap jamaah. Dia ingin menyembelihnya tetap di sana.
Saya cancel dulu jawabannya gitu. Iya, iya. Cukup ya, terima kasih. Saya akhiri. Minta ditambah, Mas. Siapa ini? Pak Ustadz, tambah. Oh iya, ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin setelah sholat Id di tempat saya itu hujan. Hujan. Akhirnya sholatnya di dalam masjid. Iya. Setelah sholat, teman-teman berdiskusi kecil-kecilan gitu. Iya, iya. Kok ada perkataan begini? Sholat hari raya itu hukumnya sunnah. Iya. Kemudian sholat di masjid itu hukumnya bid'ah. Karena sampai itu, Pak. Gitu. Ya. Sehingga ada potensi menghukumi gini, meninggalkan sholat sunnah itu tidak berdosa, tapi mengerjakan bid'ah itu dosa. Iya. Nah, dia menyampaikan hadis yang intinya itu Nabi pernah sholat pulang ke kehujanan juga. Iya. Sehingga tidak pernah Nabi itu sholat di masjid untuk hari raya. Iya. Gimana penjelasannya tadi? Oh, bagus, jawabannya tuh bagus, Pak. Menurut dia, gitu. Iya. Ya Allah, berarti orang-orang NU yang sholat di masjid itu bid'ah semua ya, Pak. Rokok semua, Pak. Apalagi sholat di Masjidil Haram, Pak. Wah, bid'ah itu rokok temenan. Jadi kalau sampai di Saudi, di Mekah, di Madinah, sholat hari rayanya di mana, Pak? Di masjid. Rokok kabeh, ya. Urusannya sunnah jadi rokok kabeh, Pak. Masya Allah. Hadis yang menjelaskan Rasul sholat hari raya di masjid itu do'if, Pak. Do'ifnya apa? Kalau sudah hujan, masjid Nabi itu nggak bisa dipakai sholat, Pak. Jadi masjid Nabawi yang dibangun Rasul jangan dibayangkan ono ataping ini, Pak. Lahan dibatasi, depan ono payoman, itu pun dari pelepah kurma. Belakang ada payoman dari pelapa kurma. Kalau hujan, wassalam deh. Lu iya banjir, Pak. Sehingga walaupun hari Jumat diharapkan muadzin itu mengumandangkan sholatlah di rumah masing-masing. Tapi bukan sholat Jumat di rumah masing-masing. Enggak, Pak. Gagal menikmati hari raya Jumat, kembali sholat zuhur masing-masing di rumah. Ke masjid juga nggak bisa. Belum beledoan nih, belum jalan licin. Karena Madinah itu ajama, hutan belantara. Lah sekarang gerimis sampai tambah gitu. Ditanya, ngapain sholat di rumah? Hujan, bro. Lo kan ada payung, kan ada daun pisang gitu. Masjidnya yo gak kebanjiran. Jadi begitu ceritanya, Pak. Kalau gitu, kalau hujan wis gak usah sholat, ngono ae lho, Pak. Angel-angel. Saya pernah mengalami, Pak. Habis sholat, untungnya sudah salam, gerimis, Pak. Lah, untungnya saya ini ada payomannya, Pak. Cuma itu sok buyar ke kiri kanan, jadi saya kayak jualan jamu, Pak. Gitu. Ya gak apa-apa, kayak gak buyar. Itu kapan ya? Ya disampaikan, kalian jangan buyar, hujan rahmat. Paling jamaahnya, iya kon enak, dipayomi. Wow. Tolonglah Pak, jangan membid'ahkan dulu lah, kasihan lah. Sudah ikhtiar baik-baik, masuk neraka lagi. Iya, ini gak ngono gak enak aja nih, Pak. Sampai warat. Kopiah sampean kok putih, bid'ah ngoten. Kalau tuntunan pemani sing hitam kayak gini, tambah bid'ah, intipin rokok. Ya Allah. Ini gak ngono, gak mantep, Pak. Itu ceritanya. Mudah-mudahan dimaklumi, ya wis surga PN dhewe. Ngono ae lho, Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, saya tadi punya saya kabarnya. Ya enggak lah. Barangkali ibu-ibu ada yang bertanya. Iya, terus. Jazakumullah khairan kasiran disampaikan pada Ustadz Profesor Dr. Zainuddin MZ. Mudah-mudahan tausiah yang beliau sampaikan bahwa manfaat bagi kita semua. Insya Allah untuk akad pertama pekan depan